Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Otianince Muilati dengan nomor induk mahasiswa 24105043. Saya mahasiswa Prodi PGSD kelas 2F semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Susan Noviati Herien Yakobus SH.MPD. Setelah saya membaca dan menganalisis artikel yang sudah diberikan, saya memiliki 3 pertanyaan, yaitu yang pertama pada halaman 91 tentang hasil penelitian dan pembahasan konsep kognitivisme. Jadi pertanyaan saya, apakah ada keterbatasan teori kognitivisme dalam menjelaskan proses belajar? Kemudian pertanyaan yang kedua pada halaman 91 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang luas. Sementara Creswell menekankan eksplorasi dan pemahaman makna individu atau kelompok. Jadi, bagaimana kedua perspektif ini dapat diintegrasikan dalam satu kerangka penelitian kualitatif yang koheren dan efektif. Kemudian pertanyaan yang ketiga pada halaman 91 dan 98, apakah yang menjadi fokus utama dari teori belajar kognitif? Kemudian bagian yang membingungkan saya, yaitu pada halaman 92, penelitian kualitatif dirancang untuk membuka perentan perilaku audiens, target dan persepsi yang mendorongnya untuk merujuk pada topik atau masalah tertentu. Paham kognitis berpandangan bahwa tingkah laku seseorang sangat tergantung pada pemahaman atau insik terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Sutarto 2017. Kemudian pada halaman 93, munculnya teori kognitif merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Kemudian pada halaman 98, menurut Gagne, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil dari efek belajar kumulatif. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa belajar itu bukan proses tunggal. Belajar menurut Gagne tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar bersifat kompleks. Selanjutnya kaitan dengan pribadi saya, yaitu pada halaman 95 tentang teori Ausubel mengajarkan saya pentingnya menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah saya miliki agar mudah dipahami, seperti membangun rumah di atas fondasi yang kuat. Pembelajaran bermakna bukan menghafal kuncinya. Kemudian pada halaman 96 sampai 98, teori Gagne membantu saya belajar lebih efektif dengan memahami gaya belajar dan kekuatan atau kelemahan saya. Dengan panduan langkah-langkah belajarnya, saya bisa menyesuaikan strategi belajar dan mencapai hasil maksimal. Kemudian selanjutnya ada kata baru untuk saya pada halaman 96, ada meaningful early learning, rote learning, advanced organizer. Kemudian pada halaman 93 ada rewards, reinforcement, dan ada kognisi. Opini yang saya miliki yaitu pada halaman 93, saya setuju dengan pendapat Nur Hadi bahwa perubahan belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Belajar tak selalu terlihat dari perilaku. Kita bisa memahami sesuatu atau mengubah sikap tanpa menunjukkannya secara langsung. Proses belajar di dalam diri kita kompleks dan setiap orang pasti berbeda. Kadang kita juga kurang motivasi atau kesempatan untuk menunjukkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian pada halaman yang ke-95, saya setuju dengan pendapat David Ausubel yang menyatakan bahwa faktor tunggal yang paling penting memengaruhi pembelajaran adalah apa yang dipelajari kita sudah tahu. Karena kita belajar lebih mudah jika sudah tahu sedikit tentang topik tersebut. Pengetahuan sebelumnya seperti fondasi, informasi baru dibangun di atasnya. Tanpa fondasi yang kuat, informasi baru sulit dipahami dan diingat.
termasuk pada ciptakan, yaitu pada halaman 95. Menurut Ausubel, belajar efektif ibarat membangun rumah. Pengetahuan awal adalah pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, pengetahuan baru tidak akan kokoh. Kemudian pada halaman 96 sampai 98, menurut Gagne, belajar efektif seperti membuat kue. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya secara berurutan agar mendapatkan hasil yang baik. Kesimpulannya adalah kognitivisme mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana siswa belajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.